Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan suara gembala Gereja Masehi Injili di Bolamongondo di awal bulan Desember. Saudara-saudara yang terkasih, melayani sesama adalah bagian dari tugas panggilan dan tanggung jawab orang percaya dalam melayani Tuhan. Pelayanan terhadap sesama adalah pelayanan yang meliputi tugas sosial diakonal yang sama pentingnya dengan pelayanan ibadah, pelayanan doa, pelayanan pemberitaan firman, pelayanan kunjungan pastoral, serta pelayanan katekisasi. Sehingga pelayanan terhadap sesama itu sangatlah penting. Sebab Yesus mengatakan bahwa ketika seseorang melayani sesama, sesungguhnya ia sedang melayani Tuhan. Saudara-saudara, hidup menurut hukum kasih itu sangat penting. Karena pada akhirnya semua orang akan dihakimi. Dan bahwa penghakiman yang tidak berbelas kasihan dari Allah akan berlaku terhadap orang-orang yang tidak berbelas kasihan pula. Yaitu yang tidak menerapkan hukum kasih terhadap sesama, termasuk yang memandang muka. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita telah melaksanakan kasih kepada sesama manusia? Dan secara khusus, sudah menunjukkan perhatian terhadap sesama yang terlantar, terhilang, tersisih, dan yang menderita? Seperti kata Yesus dalam Matius 24 ayatnya yang ke-45. Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Makna dan pengertian tentang salah seorang yang paling hina ini, seperti yang dimaksudkan Yesus, yaitu bukan hanya kepada mereka yang lapar dan haus, atau mereka yang tanpa rumah dan pakaian, tetapi juga orang asing, orang sakit, orang dalam penjara, serta yang tergolong kelompok minoritas dalam segala aspek, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, serta yang diperlakukan sewenang-wenang. Dan mereka semua dibela oleh Allah. Dalam arti, Allah berpihak pada mereka yang terbuang dan terlantar. Sehingga ketika kita melaksanakan keterpanggilan kita selaku sesama yang menyatakan kasih terhadap mereka, maka sebenarnya itu kita lakukan terhadap Allah sendiri. Menghina dan mengabaikan nasib kaum yang menderita atau berpaling muka untuk menyatakan belas kasihan bagi mereka, itu berarti kita mengabaikan kasih Allah yang ada pada kita. Saudara-saudara, selaku jemaat yang mengamini hukum kasih sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka melalui suara gembala ini, kita diingatkan akan panggilan Tuhan bagi kita selaku gereja untuk mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Sebab dengan saling mengasihi, maka dunia akan menyaksikan kasih Kristus itu. Dunia akan mengalami kasih Kristus itu, dan dunia akan diubahkan oleh kasih Kristus itu. Nah, saudara-saudara, dengan iman kepada Kristus, serta sikap kasih yang adil serta benar terhadap yang paling hina, pasti akan memberikan keselamatan. Dan jaminan keselamatan itu tidak lagi sekedar menjadi suatu harapan, tetapi suatu kepastian iman. Karena Kristus memanggil orang-orang yang telah hidup mewujudkan kerajaan kasih. Amin.